Welcome to my channel. Hai, selamat malam. Trip kali ini kita mau ke Dieng ya guys. Start dari Ungaran jam 00 atau jam 12 malam, hari Sabtu 18 Juli 2026. Kita lewat kota ya, tanpa lewat tol, dengan waktu tempuh kurang lebihnya 3 jam. Nah, di Ambarawa kita berhenti sebentar di pom bensin karena ada yang mau ke toilet. Oke, trip kali ini kita ada 7 orang ya. Ada aku, suamiku, 2 anakku, terus ada Om Eko, Tante Pipit, dan ada Bude Santi. Oke, stay tune terus ya guys. Kita udah nyampe di Kali Anget ya, tempat parkir bis besar untuk ganti angkutan lokal untuk menuju ke Dieng. Kita bisa istirahat di sini sambil ngeteh ataupun ngopi. Toilet bersih pun juga tersedia di sini. Di sini pun tersedia seperti perlengkapan sarung tangan, kupluk ataupun jaket jika kita tidak membawa dari rumah. Setelah cukup istirahat, saatnya lanjut ke Dieng. Karena kita pakai mobil pribadi, jadi kita nggak perlu untuk berganti angkutan lokal. Waktu tempuh sampai ke tempat kita nanti melihat sunrise kurang lebihnya 20-30 menit ya guys. Keluar Kali Anget, udara udah nyes ya guys, dingin 19 derajat Celcius ini. Semakin kita naik, suhu udara juga akan semakin turun lagi. Dan kita di tengah perjalanan kita ukur lagi sudah 15 derajat guys. Semakin dingin, sejuk-sejuk gimana gitu ya. Hehehe. Semakin naik, semakin turun suhu udaranya sampai 11 derajat Celcius. Bentar lagi kita sampai guys, nah, nanti kita ukur ya di sana suhu udaranya berapa. Maeron. Sah, nggak kelihatan. Ya Allah, aku malah sakit tak. Sekarang 9 derajat guys. 9 derajat. 9 derajat guys. Mari kita masuk ini ke Watu Angkruk Mahaskai Dieng. Oh, Batu Angkruk, salah. Batu Angkruk Mahaskai Dieng. Oke, kita masuk ya. Masuk ya guys. Dari mana? Cuma bisa pasrah dengan keadaan. Lul. Ternyata rame guys. Oke. Sekarang jam 4.33. Perumatan kan? Oh iya, ada. Ketika dicari ternyata di sini nih anak tiduran di situ. Kayak dingin apa ya? Tuh. Aduh. 25 sama 6.000 jadi 1. Sama apa? Ngapain? Bisa nggak beli ya? Ngapain Bu? Antri.
Kita antri teh. Antri gorengan. Ini jam 5:15. Cahaya merah mulai kelihatan ya guys. Nah ini jam setengah 6, mulai lebih terang lagi walaupun belum full untuk matahari terbitnya ya. Cantik banget, oh masya Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Keren dengan cuaca yang masih dingin ya, sekitar kurang lebihnya 10 atau 11 derajat lah. Nah ini orang-orang berkumpul. Lalu kita turun untuk kita ke spot-spot foto. Selamat pagi. Tangannya beku 10 derajat guys. Tapi cantik loh pemandangannya. Cantik banget. Oke. Hai guys. Kita ini jalan pelan-pelan. Orang tua. Mataharinya bersinar. Bersinar. Kesana apa? Cahayanya Siapa coba ini? kecepcar. Yo, cabut unggah ya. Ben entuk oman anu. Allah, tanganku. Cantik banget ya. Wah, ini sama rambutnya kenapa begini ini? Ya Allah. Oke. Sekian ya, kita lihat sunrise di Batu Angkruk di perjalanan ke Candi Arjuna mencari embun beku. Arjuna mencari cinta. Embunnya bagus guys. Apa kabarnya di belakang guys? Aku enggak tahu kan ya. Masya Allah, wow, keren. Yo mataharinya, wow. Ini enggak pakai kerjaan. Sing es nih, Pak. Ngomong Arjuna. Mau bikin es apa dong? Mau saya pakai buat sangu. Nanti buat es teh. Bila kristal panas. Di sini dingin. Ada es. Nanti buat es teh. Nanti malam kita buat es teh. Buat es teh. Sepanjang perjalanan menuju Candi Arjuna atau titik 0 Dieng, kita disuguhin pemandangan cakep banget, yaitu perkebunan warga. Nah, kita akan melewati gerbang selamat datang menuju ke kawasan objek wisata yang ada di Dieng ya guys, seperti Candi Arjuna, titik 0 Dieng, lalu ada Kawah Sikidang dan yang lain-lainnya. Nah, kita tadi sudah sampai di lapangan atau pelataran dari sisi sampingnya Candi Arjuna ya guys. Untuk niatnya sih mau lihat embun beku, tapi ternyata hari ini nggak ada. Adanya di hari Sabtu kemarin. Ya udah deh, kita lanjut aja ke tempat wisata selanjutnya aja. Dan kata warga lokal sih tidak setiap hari ya ada embun beku itu. Jadi ya untung-untungan lah. Kawasan objek wisata yang ada di Dieng ternyata berbatasan dengan
Banjarnegara guys, jadi Wonosobo dan Banjarnegara. Nah, kita ini lanjut ke tempat berikutnya, yaitu pemandian air panas yang ada di Bitingan, dan Bitingan itu sudah masuknya ke Banjarnegara guys. Di sepanjang perjalanan pun kita disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Di sini banyak perkebunan warga lokal yang ditanamin kentang ya guys di sini. Nah, salah satu tanaman terkenal di Dieng apa? Hayo, pada tahu nggak? Di kawasan Bitingan ini banyak terdapat sumber belerang yang digunakan selain sebagai pemandian air panas, juga dikembangkan sebagai pembangkit tenaga listrik oleh perusahaan BUMN Indonesia. Oke, sampai di pemandian Bitingan guys. Tempat parkirnya nih. Oke, sekarang parkirnya di bawah. Belum masih bisa mendekat ke area pemandiannya. Sekarang di sini. Setelah dari parkiran, kita naik ke atas. Harga tiket masuk untuk di Banyu Alam ini yaitu 15.000, dan itu kita bayarkan ketika mau masuk menuju ke parkiran ya guys. Baik, ini kolam-kolam untuk berendam kaki. Ada 2 spot, itu yang satu, ini yang kedua. Oke, untuk kolam renangnya ada di bawah. Nah, ini dia. Di Banyu Alam ini cowok ceweknya terpisah ya guys. Untuk kolamnya cowok sebelah kiri, cewek sebelah kanan, dan masing-masing sudah memiliki kamar bilas dan toilet masing-masing. Jadi aman nih bagi yang berhijab, dan pakaian juga tetap harus yang sopan ya, jadi tidak boleh terbuka bagi yang perempuan. Enak ya? Aduh panas. Panas. Makanya jangan ke muka, jangan ke muka. Jangan dikasih muka. Mukanya nanti kan apa? Sate, di gunung rotap dunia aja boleh. Jangan buat celok teh. Apa emang pesotan? Pesotannya dicowok. Ya, belerang toh Bu. Lama-lama nggak panas toh Bu? Hah? Lama-lama nggak panas? Lama-lama nggak panas, tubuh kita menyesuaikan. Kena air, berendam. Halo. Hai. Halo. Kok mana? Bentar, ya. Ini Berendam air panas. Gimana Bu Santi? panas, airnya panas. Jam 11.20 kita udah sampai di lokasi kita yang ketiga, yaitu di Batu Pandang Ratapan Angin. Dari Bitingan Banyu Alam kurang lebihnya jarak tempuhnya 20 menitan ya guys. Nah, ini lokasi memang seperti perbukitan ya, bukit gitu ya. Jadi kita memang sedikit menanjak dan butuh effort yang lebih. Berapa Pak? 15.000. Oke. Anak sama dewasa sama? Ya. Nah itu di atas sana tuh loh, nanti kita bisa melihatnya. Di situ tuh, di situ.
naik rumah pohon. Oke. Nah, itu dia Telaga Warna. Udah pernah. Burung hantu. Naik ke puncak gunung. Ayo guys. Ini yang depan kenapa lama kali Wah. Hai, pesona dia. Telaga Warna. Spot foto ada di sini. Dek, lihat sini, Dek. Kan di situ sana di sana ya. Hah? Pengayang. Di Batu Pandang Ratapan Angin ini ada yang jual ubi yakon dan cabai kindot. Nah, ini kita mau coba ya, katanya ubi yakon itu langsung dimakan bisa tanpa harus diolah dulu. Nah, ini bapaknya jual 1 kilonya 30.000 guys. Yuk kita coba ya. Ubi yakon guys, rasanya. Yakan. Bagaimana rasanya? Kayak bengkoang. Apa namanya? Oh, bengkoang kan kesat. Ini apa ya? Bengkoang, jahe, bengkoang. Ada rasa apa sih? Jahe. Tapi nggak manis. Banyak katanya harus nunggu 1 minggu dulu. Makanya suruh nunggu 1 minggu. Setelah puas berfoto-foto dan mencoba ubi yakon, kita lanjut untuk mencari restoran terdekat untuk makan siang dulu ya guys. Oke, sekarang kita mau makan siang di Resto Sira. Iga bakar, sop iga, wow. Mie laksa Sira. Oke, sekarang kita masuk ke dalam restonya ya. Kita lihat. Bocil, ngapain? Ya, moto bunga. Ulu. Setelah kita masuk, di sini langsung ada area outdoor ya, bagi yang di depan ataupun yang di belakang. Selain tamu-tamu keluarga, Resto Sira ini juga menerima untuk tamu rombongan besar. Nah, nanti di sebelah kanan kita akan ada untuk ruangan indoor. Di sini pun sudah disediakan toilet bersih dan musola ya guys. Selamat makan. Setelah selesai makan dan melaksanakan ibadah sholat, jam 2 siang kita menuju ke lokasi yang keempat, yaitu air terjun Sikarim. Nah, ini untuk medannya sangat-sangat seru ya guys. Saksikan terus. Medan yang dilalui ternyata cukup berat ya guys. Selain jalan turunan, berkelok curam, dan ada beberapa spot itu jalannya rusak parah guys. Nah, jadi bagi para pengendara yang belum mahir disarankan untuk tidak memakai kendaraan pribadi ya kesininya ya.
Dan di tengah perjalanan pun kita bertemu sebuah mobil yang mogok. Cuman dia itu arahnya dari bawah ke atas. Dan itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Di sepanjang perjalanan kita juga bertemu bapak-bapak yang memberikan arahan ya. Nah itu udah kelihatan ya untuk air terjun Sikarimnya tuh kelihatan itu. Dan tapi perjalanannya masih panjang guys, masih yang berkelok-kelok ini, makanya kita harus selalu hati-hati dan waspada ya. Bismillah. Jam 14.15 kita udah sampai di air terjun Sikarim. Nah ini kita melewati gerbang masuk. Di sebelah kanan kita ada loket. Nah kita beli dulu tiketnya. Harganya 15.000 ya per orang, baik itu anak-anak ataupun dewasa. Jadi rata-rata sih harga tiket masuk di objek wisata Dieng kurang lebihnya 15.000 ya, walaupun nggak semuanya sih. Ini kita turun, ada pohon-pohon rindang, ada tanaman-tanaman hias yang bagus-bagus sih, sejuk banget suasana di sini. Nah itu air terjunnya masih di bawah sana guys. Sebelah kiri ini ada tulisan Curug Sikarim. Nah nanti kita foto-foto di sini. Apa ini? Landa. Oh Landa. Hai Landa. Hai. Wih, rabbit, kelinci. Mana? Lihat. Nih. Lagi makan. Lagi Ada makan. anak. Mana? Mana ada anak? Oh iya, ada yang kecil. Kayak boneka. Ayo, lanjut yuk. Makannya merah kayak zombie. Bagus. Ke atas guys. Nanti lebih sakit. Iya. Besar dong. Oke, kita lanjut ke Telaga Menjer. Menjer apa menjer? Menjer. 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 Yang di belakang. Oke, ya. Oke. Saya paket karo ngopi enak. Jam 15.30 kita sudah sampai di lokasi terakhir kita, yaitu di Telaga Menjer. Untuk harga tiket masuknya sendiri relatif murah banget ya, hanya Rp5.000 per orang saja. Di Telaga Menjer ini nanti selain kita bisa berfoto-foto di spot-spot yang sudah disediakan, kita juga bisa menikmati Telaga Menjer itu sendiri menggunakan kapal. Kita lanjut menuju ke bawah ke dermaga kapalnya ya guys. Karena suasana ramai, kemungkinan ya kita nanti bisa antri. Semoga aja nggak lama. Nah ini kita jalan. Sebelah kanan ada spot foto dengan tulisan Telaga Menjer. Di belakangnya ada suasana perbukitan ya. Untuk pembayarnya sendiri nanti ngisi kotak secara sukarela. Kita jalan lagi menuju ke tempat pemberhentian kapalnya. Nanti di sana kita baru tahu berapa harga tiket untuk kapalnya ya. Ini. Ya, hati-hati. Hati-hati.
Hati-hati. Yo. Oke, kita naik kapal. Untuk kapal ini sendiri ada dua jenis tipe ya guys, yaitu secara umum, jadi kita bareng-bareng sama orang-orang yang ada di Telaga Menjer, atau kita secara sewa. Kalau secara umum kita dibanderol itu harga tiketnya 20.000 per orang dan kapal diisi maksimalnya 30 orang. Jika kita secara sewa itu kita dibanderol harga 250.000 per kapal dan bisa diisinya bebas terserah dari yang sewa. Yang penting tidak melebihi dari 30 orang. Nah, nanti kita di sini diajak berkeliling Telaga Menjer kurang lebihnya 30 menit ya. Dengan cuaca yang sejuk, pemandangan yang indah. Baguslah pokoknya. Keren. Nongkrong sih nang iki. Aku kabeh kan. Sambungnya apa itu? Hah? Ayo apa itu? Jam menunjukkan pukul 4:42 dengan suhu udara 20 derajat Celcius. Kita memutuskan untuk pulang ya guys. Sebelum kita pulang ke Semarang, kita mau mampir dulu ke kota Wonosobo. Di sana kita mau membeli sesuatu yang menjadi ciri khasnya kota Wonosobo dan Dieng. Apakah itu? Ikutin terus ya. Yeay, akhirnya sampai juga kita di sini. Nah, di sini kita mau beli makanan khas Wonosobo Dieng, yaitu manisan buah karika, seperti yang lagi diminum Bude Santi. Nah, buah karika sendiri itu bentuknya seperti pepaya tapi kecil-kecil guys, dan dia hanya bisa hidup di dataran tinggi seperti Dieng. Di tempat ini selain manisan karika juga menjual makanan-makanan ringan lainnya seperti keripik-keripik, nopia, gulali, dan ada satu lagi nih yang menjadi ciri khasnya yaitu kopi Purwoceng. Pasti tahu kan? Nah, untuk harganya sendiri sih relatif terjangkau ya. Makanya tempat ini tuh nggak pernah sepi loh dari pelanggan. Dan tempat ini namanya yaitu tempat oleh-oleh Maknohan yang ada di Wonosobo. Jadi kalau teman-teman dari Dieng mau cari oleh-oleh bisa langsung ke sini ya. Selesai sudah trip Dieng kita kali ini ya guys. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Bye-bye.